Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang mata kuliah evolusi perangkat lunak. Yakni dalam kelompok kami membuat sebuah sistem learning management system ya. Sistem ini kami buat menggunakan bantuan content management system, yakni WordPress. Di mana dalam penggunaan WordPress ini kami menggunakan bantuan plugin LearnPress sebagai modul pembelajaran, fasilitas pembelajaran utamanya. Dan di sini saya, Rahmat Soleh, ingin menjelaskan tentang hasil dari versi-versi dalam pembuatan sistem ini. Oke, langsung saja pada versi pertama. Oke, pada versi pertama ini adalah tampilan awal ya, di mana tampilan ini masih siap pakai, hanya saja masih kurang lengkap fitur-fiturnya daripada yang terbaru. Di sini ada beberapa page home, semua kelas, dan tampilan kontak. Kemudian di versi 2 ini saya melakukan update, yakni perubahan pada halaman login, yang dimana halaman versi sebelumnya ini, tampilan login sebelumnya ini adalah defaultnya seperti ini. Kemudian saya lakukan update ke versi 2, penggantian login seperti ini. Di sini saya menggunakan bantuan plugin, yakni login logout menu, di mana dapat merubah tampilan menu. Kemudian pada versi 3 ini saya melakukan penambahan update tentang foto profil, di mana pada foto profil ini pada versi sebelumnya ini tidak dapat diubah secara leluasa, sehingga kami menggunakan bantuan plugin lagi, yakni menggunakan one user avatar, sehingga pada tampilan sebelum dan sesudahnya ini dapat kita lihat, kita dapat menggunakan memperbarui foto profil kita. Kemudian selanjutnya di versi 4 ini kami menambahkan sebuah fitur chat, di mana pada tampilan sebelumnya ini tidak terdapat fitur chat, sehingga kami menambahkan sebuah fitur chat, dan hasil update-nya seperti ini. Ini nanti chatnya akan terhubung ke admin kita. Di sini kami menggunakan plugin yang bernama Floating Chat Widget. Kemudian pada versi 5 ini kami menambahkan sebuah fitur baru, yakni untuk instruktur, karena versi sebelumnya ini instruktur hanya dapat menambahkan materi melalui template yang dibawakan oleh WordPress sendiri ini, sehingga akan merasa ribet dan menyesuaikan juga. Dan pada akhirnya kami melakukan update dengan menambahkan plugin yang bernama Mammoth. Di sini fitur menambahkan materi dapat melalui sebuah dokumen, format dokumen itu bisa. Jadi langsung tinggal upload, nanti sudah bisa digunakan sebagai materi. Sehingga ini dapat meminimalisir atau memanajemen waktu sehingga lebih cepat. Kemudian pada versi 6, di sini saya menambahkan atau merubah fitur chat, di mana pada chat sebelumnya ini kita mengetikkan manual dan menunggu respon dari administrasi, sehingga ini akan dirasa kurang efisien pada user, sehingga kami merubah chat ini menjadi sebuah chatbot.
di mana user dapat langsung mengetahui jawaban setelah user mengetikkan. Ini adalah tampilan sebelum dan sesudahnya ya. Oke, selanjutnya pada versi terakhir ini, yakni di versi 7, kami menambahkan sebuah fitur cetak sertifikat di mana sebelumnya tidak terdapat fitur cetak sertifikat, dan pada akhirnya kami menggunakan fitur sertifikat ini, sehingga jika peserta telah menyelesaikan pembelajarannya ini, dapat diketahui dengan mencetak sertifikat ini. Oke, selanjutnya untuk demonstrasi aplikasi ini akan disampaikan kepada teman kami selanjutnya. Untuk saya, sebagai penyajian versi-versi ini, dan selanjutnya akan didemokan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tampilan-tampilan yang ada di website kami, yaitu kelas daring ini. Ini terdiri dari home, semua kelas, kontak, dan login. Untuk website ini kita akan login terlebih dahulu. Ini nanti adalah tampilan loginnya seperti ini. Kita masukkan email, lalu kata sandi, login. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke halaman login, nanti kita akan masuk ke profil. Profil ini adalah berisi tentang profil dari siswa tersebut. Ini profil dari Andi Kramal. Ini isinya ada berisi tentang course, sertifikat, quiz, order, setting, dan juga logout. Lalu selanjutnya jika kita klik semua kelas, untuk halaman semua kelas ini nanti berisikan tentang kelas-kelas yang ada di kelas daring website kami ini. Ini ada contohnya, ini ada kelas etika hukum cyber, pemrograman web, lalu ada kelas desain, dan juga analisa perancangan sistem, dan juga lain-lain. Misal kita mau masuk ke kelas etika hukum cyber, kita klik. Nah, di dalam kelas etika hukum cyber nanti ada beberapa isinya meliputi overview, kurikulum, instruktur. Nah, untuk overview ini berisikan tentang rancangan kelas, rancangan perkuliahan kelas etika hukum cyber ini berisikan tentang informasi dari kelas tersebut. Dan kita geser ke bawah, nanti seperti ini. Nah, jika kita masuk kelas ini, kita bisa melakukan cetak sertifikat juga. Lalu selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum ini di kelas etika hukum cyber ini ada banyak, dari pendahuluan, ada pengenalan materi, ada materi, dan lain sebagainya. Lalu ada instruktur. Instruktur ini berisikan tentang informasi instruktur dari kelas tersebut. Seperti di sini kan untuk instrukturnya ada Alia Widi, jadi di sini nama instrukturnya berisikan informasi tentang Alia Widi. Lalu selanjutnya adalah kita ke halaman kontak. Halaman kontak ini berisikan mengenai informasi-informasi yang ada di website kami, seperti ini Google Map, dan juga kita bisa melakukan mengirim pesan kepada kami jika terdapat suatu kendala. Nanti kita bisa memasukkan nama, email, pesan, dan nanti baru klik submit. Di
sini juga berisikan bisa menghubungi alamat, email, sama nomor telepon jika mengalami kendala. Lalu selanjutnya kita ke profile. Profile seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini berisikan tentang informasi dari profil siswa. Lalu untuk selanjutnya adalah logout. Nah, logout ini jika kita sudah melakukan kelas, sudah selesai, kita bisa logout. Itu artinya berarti kelas kita udah selesai. Sekian, terima kasih. Dan di sini saya login sebagai peserta atau pengguna dari learning management system tersebut. Di sini saya login menggunakan nama andi97@gmail.com dengan kata sandi sebagai berikut. Setelah itu kita klik tombol log masuk. Nah, sekarang saya sudah masuk di profil Andi Grama. Bisa dilihat di sini profil dari seorang Andi Grama. Nah, setelah itu kita masuk ke semua kelas untuk melihat kelas-kelas dari Learning Management System ini. Di sini ada kelas Etika dan Hukum Cyber, ada kelas Pemrograman Web, ada kelas Desain. Nah, di sini saya ingin mencoba masuk ke kelas Desain dan menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang ada di kelas Desain ini. Nah, di sini sudah masuk di kelas Desain dengan instruktur Asamila. Setelah itu kita lanjut ke menu Start Now untuk memulai pelajaran di kelas tersebut. Nah, berhubung di kelas ini belum terisi pelajaran dari instruktur, kita hanya akan menyelesaikan kelas ini dengan mengklik tombol complete, lalu kita klik yes untuk menyelesaikan setiap bab dan subbab tersebut. Sudah terselesaikan dan ditandai dengan tanda centang hijau, maka kita akan klik tombol finish course. Setelah itu kita klik yes. Nah, di sini berarti kita sudah menyelesaikan kelas tersebut. Nah, di profile nanti kita bisa melihat di enrolled, di finish it. Nah, di sini akan menampilkan kelas-kelas yang telah kita selesaikan. Nah, di kelas ini juga kita bisa mencetak sertifikat sebagai bukti jika kita telah melaksanakan atau menyelesaikan pelajaran-pelajaran dan mengikuti di kelas tersebut. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan kelas Etika dan Hukum Cyber untuk mencetak sertifikatnya. Untuk mencetak sertifikat di sini saya menggunakan contoh kelas Etika Hukum Cyber. Di bagian bawah kanan terdapat button untuk sertifikat. Nah, kita klik button sertifikat tersebut untuk melihat sertifikat yang kita peroleh. Nah, dan inilah tampilan dari sertifikat yang telah kita terima. Dengan nama Andi Grama, telah menyelesaikan pembelajaran Etika dan Hukum Cyber dengan instruktur Alia Widya Stuti. Nah, di sini juga terdapat tanda tangan dari instruktur. Nah, sertifikat ini juga bisa kita unduh dan bisa langsung masuk ke PC kita dengan cara klik tombol unduh atau icon unduh di bawah sertifikat. Di bagian paling bawah sertifikat ada icon unduh untuk mengunduh sertifikat kita. Nah, setelah kita unduh, maka sertifikat ini akan tersimpan di PC kita, letaknya di unduhan.
Setelah itu kita bisa kembali ke profil dan kita bisa logout dari kelas Learning Management System ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.